Selamat hari Selasa teman-teman. Selamat bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama sampai pada akhir Matius pasal yang ke-24. Ya, hari ini kita akan membaca ayat-ayat yang terakhir dari pasal ini, ayat 45 sampai 51. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu sekali lagi pada hari ini untuk belajar dari kebenarannya. Tuntunlah kami Tuhan, khususnya tentang nasihat berjaga-jaga ini, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami mengingatkan diri kami sendiri. Apakah kami ini sungguh adalah orang-orang yang berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pimpinlah kami, dan kiranya Roh Kudus menyertai dan memberitahukan kepada kami lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Engkaulah yang akan menuntun saudara-saudara dan kami semua di jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, penuntun kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan satu rangkaian tentang bagaimana Tuhan menasihati kita untuk berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, dan menantikan tentang zaman akhir. Saudara-saudara, nasihat ini sekali lagi berkaitan dengan kenyataan bahwa Tuhan akan datang secara tiba-tiba, di saat yang tidak kita duga, pada waktu yang tidak kita tahu. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang ke-44, bagian yang sudah kita baca yang lalu, itu dikatakan begini, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi sekali lagi ini adalah bagaimana kita menantikan Tuhan dengan siap sedia. Saudara-saudara, kali ini kita bertemu dengan perumpamaan yang pertama yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana kita harus bersiap sedia. Perumpamaan ini berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana dan hamba yang jahat. Di dalam bagian yang kita baca ini, kita menemukan Tuhan itu berbicara tentang hamba, orang-orang yang diberi kepercayaan oleh seorang tuan untuk menjaga saudara-saudaranya. Hamba itu adalah hamba yang diangkat tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa di dalam berjaga-jaga itu kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, ini ada satu tugas, saudara-saudara, bagaimana kita harus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman itu menantikan Tuhan. Dan secara khusus barangkali ini bicara tentang orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin rumah Tuhan. Ada dua macam
hamba, yaitu hamba yang setia dan bijaksana dan hamba yang jahat. Saudara-saudara, hamba yang setia itu adalah bahasa Inggris itu pakai faithful ya. Yang berhubungan dengan faith itu adalah mengenai iman. Hamba yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya. Lalu bukan cuma dia itu sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, tapi dia bijaksana. Bijaksana dalam bahasa Inggrisnya itu pakai kata sensible gitu ya. Sensible artinya dia itu berpikir dengan jernih, dengan masuk akal, dengan benar begitu ya. Lalu karena dia percaya sungguh kepada Tuhan dan dia bijaksana yang berpikir dengan baik, maka apa yang terjadi? Lalu dia melakukan tugasnya dengan baik. Itu yang kita baca bukan? Maka dia melakukan tugasnya dengan baik, dia merawat saudara-saudaranya, dia memberikan mereka makanan pada waktunya, dan kemudian dia diberkati. Nah, untuk kita saudara-saudara, bagaimana kita ini menjadi hamba yang baik itu? Ya, kalau kita ini menaruh sungguh-sungguh iman kita pada Tuhan, dan kita kemudian melakukan dengan baik tugas kita. Apa itu tugas kita saudara-saudara? Kita ini mesti menjadi murid Kristus. Itu tugas yang pertama ya. Mari kita makin mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau mesti menjadi muridku. Ya, itulah tugas kita, menjadi murid Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik, melangkah di dalam kebenaran itu. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua, saudara-saudara, tugas kita di dunia adalah menjadi saksinya. Dikatakan oleh firman Tuhan bukan, dan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan diberkati. Dan saudara-saudara, kita sekalian ini adalah orang-orang yang menerima kesaksian oleh orang-orang yang setia pada zaman yang lalu, dan pada hari ini pun kita harus menjadi saksi untuk generasi-generasi sesudah kita. Saudara-saudara, kalau kita menjadi hamba yang setia dan hamba yang bijaksana itu, ada dua perintah agung itu yang kiranya menjadi patokan kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita. Dan bersama-sama dengan itu, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, itulah saya pikir yang mesti kita lakukan di dalam seluruh hidup kita. Kita menjadi apapun, menjadi hamba Tuhan, menjadi pengusaha, ya, bekerja pada orang, menjadi pejabat pemerintahan, apapun juga. Mari kita menjalani hidup kita ini dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Menyadari dia akan datang sewaktu-waktu. Dan dengan begitu lalu kita dengan bijaksana melakukan tugas-tugas kita ini sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Ya, ketika kita menjadi apapun juga, biarlah hati kita melekat kepada kita, Tuhan. Dan kita menjadi apapun juga, saksikanlah, tunjukkanlah kebaikan kemuliaan Tuhan. Dan biar dengan begitu saudara-saudara, kita ini menjadi kebaikan dan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya, dan menjadi kebaikan keselamatan bagi saudara-saudara kita yang sudah percaya. Pada bagian ini dikatakan sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kepada orang-orang yang setia ini, kepada orang-orang yang bijaksana ini, Tuhan Yesus berjanji, nanti ketika aku datang kembali, kamu akan bersama-sama aku memerintah dalam kerajaan sorga. Ya, kita akan diberi kepercayaan atas segala milik Allah di zaman yang baru. Ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kemudian saudara-saudara, Tuhan mengkontraskannya dengan hamba yang jahat. Akan tetapi, nah itu menunjukkan sebuah kontras, ya, kontras yang berlawanan dengan hamba yang setia dan bijaksana itu adalah hamba yang jahat. Saudara-saudara, hamba yang jahat ini evil ya. Orang yang melawan Tuhan seperti iblis begitu ya. Orang yang tidak percaya sebetulnya gitu ya. Hamba yang jahat ini menunjuk pada orang yang tidak percaya gitu ya. Yang berkata dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan saudara,
Apa kejahatannya itu sebetulnya? Kejahatannya adalah Tuanku tidak datang-datang. Rupanya orang ini mengakui Tuhan, saudara-saudara, sehingga dia juga tahu ada Tuhan yang akan datang. Tetapi dia berkata, Tuhan tidak segera datang, ya. Kemudian dia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Saudara-saudara, ada dua hal yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini, yaitu dia memukul hamba yang lain dan kemudian makan minum dengan pemabuk-pemabuk. Apa orang yang jahat itu, saudara? Orang yang jahat itu adalah orang yang berpikir bukan percaya pada firman Tuhan, tetapi berpikir menurut apa yang benar bagi dia sendiri, ya. Wah, Tuhan tidak datang-datang. Atau bahkan dia berkata, mana Tuhan datang, gitu ya. Lalu akibat dari pikirannya itu, kemudian dia melakukan dua hal yang sesungguhnya menunjuk pada kesenangannya sendiri. Karena dia berpikir menurut apa yang dia pikir benar, maka dia juga melakukan apa yang menurut dia baik. Ya, dia tidak melakukan firman Tuhan, tapi dia melakukan apa yang menurut dia baik. Ya, menurut dia menyenangkan. Ya, menurut dia adalah apa yang benar itu. Ya, dan dikatakan apa yang dilakukan oleh hamba ini, dia memukul hamba-hamba yang lain. Dia tidak menunjukkan kasih kepada saudara-saudara yang lain. Kalau kita mau mengatakan bahwa hamba-hamba itu adalah orang-orang percaya, maka orang-orang ini mulai membenci dan dia kemudian mengejek atau bahkan menganiaya orang-orang percaya yang menurut dia itu baik. Dia tidak maksudkan itu hal yang buruk, ya. Dia berpikir orang-orang percaya itu bodoh, gitu ya. Dan lalu karena memberitakan Injil, maka dia tersinggung barangkali gitu. Lalu dia mulai memukul mereka. Dia tidak menunjukkan kasihnya, tetapi dia menunjukkan kemarahan, kebencian kepada sesamanya. Itu bisa jadi orang percaya, bisa jadi orang percaya, tetapi yang menurut dia itu bertentangan dengan pandangannya. Ya, yang kedua, saudara-saudara, dia kemudian mulai makan minum dengan pemabuk-pemabuk. Itu dalam arti dia kemudian menikmati hidupnya sendiri, ya. Dia melakukan apa yang menyenangkan dirinya, ya. Dan dia tidak rasa bersalah. Saudara-saudara, tidak rasa bersalah karena menurut dia itu yang paling benar, gitu ya. Dia menikmati dunia ini. Dia mencari apa yang dicari orang-orang dunia ini. Saudara-saudara, ini bisa jadi orang Kristen enggak? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Karena Tuhan mengatakan ini adalah hamba yang dipilih Tuhan untuk menjaga rumahnya. Lalu dia kemudian melakukan bukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi apa yang baik menurut dirinya sendiri. Saudara-saudara, kata firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang tiba-tiba pada saat yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dia akan terkejut. Saudara-saudara ya, orang ini, kata Tuhan, maka dia akan membunuhnya, ya, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Saudara, kata membunuh itu pakai kata dikotomio. Dikotomi itu artinya dipotong jadi dua, ya. Jadi membunuhnya dalam arti dia dipotong jadi dua, ya, di-cut gitu. Yang menunjukkan memang itu adalah sebuah hukuman yang final gitu ya. Itu artinya dia dibunuh, betul seperti terjemahan ini ya. Dan yang menarik saudara-saudara, dia itu akan dibuat senasib dengan orang-orang munafik. Jadi saudara, ini kalau dia dibunuh kok dia masih jadi senasib dengan orang-orang munafik. Saudara, itu menunjukkan bahwa dipotong itu, dibunuh itu menunjukkan hukuman yang final. Ya, dia tidak diampuni lagi. Dan dia kemudian dikumpulkan dengan orang-orang munafik, di mana dia ada di tempat ada yang ada ratapan dan keretakan gigi, ada penghukuman kekal. Nah, saudara-saudara, yang menarik ya, John MacArthur itu berkata, pernyataan bahwa dia akan senasib dengan orang-orang munafik menunjukkan orang ini bukan orang munafik. Saudara, orang ini bukan orang munafik. Artinya apa? Dia menunjukkan integritasnya.
Dia menunjukkan ketidakpercayaannya dengan jelas. Ya, hari ini banyak orang-orang yang dengan jujur menyatakan ketidakpercayaannya kepada Tuhan, menyatakan penolakannya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, mereka itu dihargai sebagai orang-orang yang berintegritas, yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan orang yang baik. Mereka bukan orang-orang yang memakai agama itu menutupi dirinya sendiri, begitu ya. Tetapi mereka sungguh-sungguh menyatakan ketidaksetujuannya dengan orang-orang munafik. Bahkan orang-orang ini adalah orang-orang yang berkata itu pendeta-pendeta itu munafik. Ya, mending kayak saya gini jujur, saya tidak percaya Tuhan. Udah saya lakukan apa yang saya mau. Tapi saya tidak seperti orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta yang munafik, saudara-saudara. Ini mengingatkan kita, ya, bagi para hamba Tuhan, bagi orang percaya, kita itu bisa dianggap lebih jelek oleh orang-orang yang jujur dengan ketidakpercayaannya itu. Jikalau kita ini mengaku orang percaya Tuhan, tetapi pikiran kita, kelakuan kita itu dikuasai oleh hal-hal duniawi, bukan dikuasai oleh iman kita kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang sama dengan orang dunia ini, bukan menjadi murid Tuhan yang berjalan menjadikan dia sebagai Tuhan, tujuan dan teladan hidup kita. Saudara-saudara, mari kita perhatikan itu ya. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini dihargai bahkan dalam dunia hari ini ya. Nah, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mereka pun akan pergi ke tempat yang sama dengan orang-orang munafik, yang dalam arti orang yang mengaku beragama, orang mengaku percaya Tuhan, tetapi hidupnya itu sama dengan mereka sebetulnya. Mencintai diri sendiri dan melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri, bukan bersandar pada iman dan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya saudara-saudara, hari ini kita belajar pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan berkata dia akan bertemu dengan dua macam orang. Yang pertama, orang-orang seperti hamba yang setia dan bijak itu, ya, yang berjalan di dalam imannya, ya, dan yang melakukan tugasnya, bukan apa yang dipikirnya baik, bukan apa yang dipikirnya benar, tetapi dia berjalan menurut apa yang Tuhan katakan baik, apa yang Tuhan katakan benar. Dia menjadi murid, dia menjadi saksi, dia bersungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, apapun juga yang dikerjakannya. Saudara-saudara, orang-orang itu ketika Tuhan datang kembali, mereka akan beroleh sukacita, mereka beroleh pahala. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya, saudara-saudara ya. Tetapi Tuhan juga akan bertemu dengan orang yang kedua yang disebut hamba yang jahat itu, yang tidak percaya, dan juga dengan orang munafik, ya. Nah, saudara, ada dua golongan ini ya, yaitu orang yang berpikir masih ada waktu, dan juga ada orang yang dengan jujur menyatakan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dua orang ini yang menganggap Tuhan tidak datang kembali, atau Tuhan masih lama akan datang kembali, yang satu sama sekali tidak percaya, yang lain tidak taat dengan apa yang dia setengah percayai itu, maka ketika Tuhan datang, mereka akan bertemu dengan ratapan dan kertak gigi. Sebuah gambaran kesusahan, penghukuman, penderitaan yang bagi kita adalah neraka. Saudara-saudara, saya tidak tahu neraka itu nanti bagaimana. Saya sungguh berharap tidak seorang pun dari kita yang masuk neraka, saudara-saudara. Saya berharap semua saudara-saudara dan saya bisa dituntun Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal itu ya. Karena itulah yang ada sukacita. Saya tidak mau cerita tentang neraka itu, tetapi saya mau mengingatkan itu ada. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi yang barangkali melampaui apa yang bisa kita mengerti. Saudara-saudara, Tuhan akan datang kembali. Mari kita berjaga-jaga, bersiap sedia. Dengan apa? Dengan berlaku setia. Percaya pada Tuhan dengan sungguh itu setia. Melakukan kehendaknya dengan taat itu setia. Dan
kita berlaku dengan bijaksana, berpikir dengan jernih, ya, berpikir dengan baik dan melakukan apa yang seharusnya tugas-tugas kita. Itulah kebijaksanaan yang sejati, yang kita bangun, yang hidup kita ini kita lakukan karena kita percaya dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Pendeta William Barclay memberi tekanan pada bagian ini pada ayat yang ke-48. Akan tetapi apabila hamba jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk-mabuk, maka hamba itu akan terkejut waktu Tuhan datang. Saudara-saudara, hati-hati dengan jebakan Tuanku tidak datang-datang. Dia memberi cerita sedikit akan menjadi penutup PA kita hari ini, saudara-saudara. Katanya suatu hari iblis itu sedang mengadakan ujian kelulusan bagi iblis-iblis muda untuk menjadi iblis yang pinter, begitu ya. Nah, pada ujian kelulusan itu dikatakan kamu mesti pergi ke dunia dan bikin proyek kecil, yaitu apa? Menyesatkan orang-orang percaya. Lalu kemudian mereka membuat proposal, gitu ya. Dan kemudian gurunya bertanya pada iblis yang pertama, apa yang akan kamu lakukan? Iblis pertama berkata, saya akan bilang pada mereka, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan tuh, karena itu kamu bersenang-senanglah. Gurunya bilang gini, itu tidak akan terlalu berhasil. Ya, itu akan hanya kena pada orang-orang yang sakit hati, yang kacau-kacau gitu ya. Tidak akan menangkan banyak orang. Oke, yang kedua, apa yang kamu lakukan? Iblis kedua itu bilang, gini deh, saya akan bilang pada mereka, tidak ada itu neraka. Ya, karena itu sudah bersenang-senanglah, tidak ada itu penghukuman. Kamu mati selesai, tidak ada neraka, gitu ya. Iblis itu berkata, rasanya ini apalagi deh, sulit ya, karena mereka sudah mengalami neraka di dunia ini nih, gitu ya. Jadi kayaknya itu juga akan menangkan sedikit orang. Oke lah, tapi tidak terlalu bagus, gitu ya. Terus dia tanya yang pada ketiga, apa yang kamu lakukan? Iblis yang ketiga ini bilang, saya akan bilang begini pada mereka, masih ada waktu, ya, tidak usah buru-buru, ya. Tuhan akan datang, akhir zaman akan datang, tapi tidak sekarang, masih ada waktu. Ini sudah 2000 tahun toh, Tuhan datang, masih ada waktu. Ya udahlah, senang-senang sedikit dulu. Masih ada waktu, nanti kamu bisa bertobat. Lalu gurunya itu bilang, wah ini berhasil ini, gitu ya. Ini baik orang Kristen, baik orang tidak Kristen, kemakan ini dengan jebakan ini. Bagus. Saudara-saudara, hati-hati dengan jebakan, masih ada waktu. Tuhan Yesus mengingatkan kita, aku akan datang sewaktu-waktu. Bukan masih ada waktu, sewaktu-waktu. Pada saat yang tidak kamu duga. Pada hari, pada jam yang tidak kamu sangka, aku akan datang kembali. Berbahagialah orang yang didapati oleh Tuhan Yesus waktu dia datang kembali. Dia sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Menjaga imannya, mengasihi sesamanya, memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara, hari ini saudara boleh melayani Tuhan dengan baik dimanapun saudara berada. Ketika engkau di toko, ketika engkau di tempat kerja, ketika di rumah, biar hatimu dekat pada Tuhan. Perkataanmu menjadi berkat bagi sesamamu. Apa yang kau lakukan itu membawa kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan pada orang-orang lain. Tugas kita merawat sesama kita, bukan memukul mereka, bukan melakukan apa yang jahat. Mari kita melakukannya. Sewaktu-waktu Tuhan datang, harta kita yang dibanyak tidak ada akan. Sewaktu-waktu Tuhan datang, harta kita yang banyak itu tidak akan kita bawa semua. Ya, kedudukan kita yang tinggi tidak akan kita bawa semua. Ya, keluarga kita pun kita akan tidak ketemu lagi barangkali, gitu ya. Tetapi apa yang kita lakukan, kebaikan pada sesama kita, hati yang mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, itu akan terus menyertai kita sampai kepada hidup yang kekal. Di sanalah kita akan menerima upah yang sesungguhnya.
Tuhan kiranya menuntun hidup kita saudara-saudara selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sekali lagi membaca firman-Mu dan kami sekali lagi diingatkan untuk berjaga-jaga. Hari-hari ini ada banyak tanda-tanda yang kami mesti waspadai sebagai tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Entahlah Engkau datang, entahlah tidak. Tapi biarlah di dalam perjalanan menantikan-Mu ini Tuhan, kami melakukan apa yang Kau kehendaki, berjalan bersama-Mu dalam tuntunan-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi sama, memuliakan nama Tuhan, dan kami menjalani dengan keyakinan sewaktu-waktu Tuhan datang kembali. Semoga kami didapati sedang menjadi murid-Mu, sedang melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai bertemu nanti sore saudara-saudara, jam 6 kita bertemu di Zoom. Kita boleh mendiskusikan bagian ini. Kalau saudara ada pertanyaan, ada komentar, kita boleh bersama-sama bersekutu membicarakannya. Tuhan Yesus memberkati.